Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sudah disebutkan dalam kitab Al-Quran bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Tidak ada terkecuali. Pokoknya semua orang yang beragama Islam, terus berakal sehat dan juga sudah balik. Jadi sudah berkewajiban untuk berpuasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan puasa. Tetapi Allah memberikan keringanan pada orang-orang yang memang berat untuk melaksanakan puasa. Disebutkan dalam Al-Quran juga ayat selanjutnya, yaitu 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari di mana dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi jelas sekali bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada beberapa golongan yang boleh tidak melaksanakan puasa. Boleh tidak melaksanakan puasa ini dalam arti bahwa harus mengganti. Jadi harus mengganti pada hari yang lain. Atau jika memang tidak bisa mengganti, maka harus membayar fidyah. Siapa saja golongan-golongan tersebut? Dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah juga disebutkan bahwa ada beberapa golongan yang boleh tidak melaksanakan puasa. Yang pertama, al-maridu idza khafad doror, yaitu orang yang sakit di mana beliau yang sakit ini mengkhawatirkan sakitnya akan tambah lebih parah jika melaksanakan puasa. Yang kedua adalah al-musafiru safaran tawilan, orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh. Jadi seorang musafir, di mana beliau musafir ini melakukan perjalanan yang jauh sekali, jadi boleh tidak berpuasa. Seorang musafir yang boleh tidak berpuasa ini juga ada ketentuan, yaitu seseorang yang dalam perjalanannya itu minimal 90 km. Jadi di bawah itu tidak terhitung sebagai musafir. Jadi beliau ini nanti boleh untuk tidak berpuasa, tetapi tetap akan menggantikan hari di mana beliau yang tidak berpuasa ini di hari yang lain. Yang ketiga, alhamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima wa ala walidihima. Jadi orang yang hamil dan seorang ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, di mana ibu yang hamil dan menyusui ini sangat khawatir akan kesehatannya atau kesehatan bayinya. Jadi ibu hamil atau menyusui ini boleh tidak berpuasa. Tetapi sekali lagi, di mana tanda kutip boleh tidak berpuasa ini tetap harus mengganti. Yang keempat, ya asyaihu wal ajuzu wal ajuzul ajiza ni anis saumi. Jadi orang yang sudah tua renta
dan sudah tidak mempunyai tenaga lagi untuk melaksanakan puasa. Jadi orang yang sudah tua renta karena memang kondisi fisik tubuhnya ini tidak bisa jika dia melaksanakan puasa. Lalu bagaimana ketentuan untuk mengkodoknya dari golongan-golongan tadi yang boleh tidak berpuasa, yaitu qada'u shaumi yajibu ala mayubahu lahul fitru al-qada'u faqat. Jadi seseorang yang memang tidak berpuasa atau meninggalkan puasa karena dengan alasan yang sudah disebutkan tadi, itu wajib mengkodok. Jadi wajib mengkodok di hari yang lain, wajib mengganti puasanya di hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang telah ditinggalkan. Terus kemudian ilal hamili wal murdi'a idza khafata 'alal waladi faqad fayajibu alaihimal qada'u wal fidyatu. Orang yang boleh tidak berpuasa tadi, mengganti puasanya dengan mengkodok itu adalah seseorang yang tadi yang pertama adalah sakit, terus kemudian yang kedua dalam perjalanan, yang ketiga adalah orang yang hamil atau menyusui, yang dimana orang hamil dan menyusui ini mengkhawatirkan akan kondisi tubuhnya. Jadi seorang ibu ini yang hamil menyusui, dia mengkhawatirkan kondisi tubuhnya jika memang melaksanakan puasa itu akan berat. Jadi mengkhawatirkan kondisi tubuhnya sendiri. Tetapi jika seorang ibu tersebut hamil atau menyusui mengkhawatirkan kondisi kesehatan bayinya, itu wajib mengkodok puasa atau melaksanakan puasa di hari yang lain dan juga fidyah. Jadi harus membayar kedua-duanya. Jadi harus mengganti kedua-duanya, yaitu mengkodok puasa dan juga membayar fidyah. Itu jika ibu yang hamil dan menyusui tadi mengkhawatirkan akan kesehatan bayinya. Tapi kalau ibu yang menyusui dan hamil tadi mengkhawatirkan kondisi tubuhnya sendiri, itu hanya mengkodok puasa. Jadi tidak perlu membayar fidyah. Terus kemudian golongan siapa yang boleh membayar fidyah? Jadi tidak mengganti puasa, tapi membayar fidyah saja. Itu adalah wasyaihu wal ajusu wal maridu alladzi la yurja shifa'uhu. Jadi apabila seseorang tadi tidak bisa melaksanakan qadha atau tidak bisa mengganti dengan puasa, itu diperbolehkan membayar fidyah. Siapa saja? Yaitu orang yang sudah tua renta. Tua renta ini tidak ada harapan untuk bisa membayar atau tidak ada harapan untuk mengganti puasa karena memang kondisi tubuhnya sudah tua renta, fisiknya tidak mungkin untuk melaksanakan puasa. Dan juga orang yang sakit, yang dimana sakitnya itu sangat keras dan tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi sakitnya itu dia sakit yang sangat lama dan juga sangat keras sekali dan tidak ada harapan untuk bisa mengkodok puasa. Jadi itu boleh membayar fidyah. Berapa fidyahnya itu? Yaitu dalam bahasa di kitab itu 1 mud. Jadi 1 mud itu setara dengan 700 gram beras atau makanan pokok atau diberikan pada orang miskin. Bayarnya fidyah itu 1 hari 1 mud, jadi sesuai dengan hari yang ditinggalkan atau hari yang dimana dia tidak melaksanakan puasa. Jadi sahabat Fatayat rahimakumullah, kita sebagai orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat itu tetap kewajiban untuk melaksanakan puasa dan tidak ada hal yang cuma-cuma. Jika kita meninggalkan puasa harus tetap mengganti, entah itu dengan mengkodok puasa atau dengan membayar fidyah. Jika masih mampu untuk mengkodok puasa, diwajibkan untuk mengkodok puasa. Jika memang tidak mampu, diganti dengan membayar fidyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.